Kita berdoa bersama-sama pada kesempatan malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita. Semoga dalam kehidupan yang gelap di dunia ini, cinta dan pengharapan kita tetap bernyala dalam hati kita, seperti lampu yang tetap bernyala di dalam tempat yang gelap gulita. Romo, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada kesempatan malam hari ini kita bersama bersyukur karena Tuhan telah berkenan menghimpun kita sebagai keluarga untuk bersekutu di dalam nama-Nya. Pada malam hari yang kedua ini kita tetap dikuatkan untuk terus berjaga dan berdoa di masa Advent ini. Saat ini kita telah memasuki masa Advent, sekaligus menandai bergantinya tahun liturgi dari tahun C ke tahun A. Advent ini juga mengawali permenungan bersama seluruh umat sekecukupan Tanjung Karang dalam memasuki tahun Agdas ke-6 sebagai tahun devosional. Permenungan masa Advent kita mengambil tema iman kita sehat, kita selamat. Dan pada permenungan kedua ini kita akan bersama-sama merenungkan tema, yaitu keluarga dan devosi. Dengan subtema, apa tujuan devosi? Romo, Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus, marilah kita bersama-sama menuju sejenak untuk bersama-sama menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita sebagaimana dijanjikannya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu. Melalui Nabi Yesaya, kami mendengar bahwa Yerusalem akan disucikan dan dilindungi. Dari Injil-Mu kami mendengar bahwa Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira dan menyembuhkan ibu mertua Petrus. Kami mohon semoga kami sekeluarga senantiasa Engkau lindungi dan Engkau sucikan, terutama di masa Advent ini. Lebih dari itu, berilah kami iman seperti seorang perwira di Kapernaum, yang berkat iman yang mendalam memperoleh keselamatan, yaitu mengalami kesembuhan dari penyakit. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi permai dan mulia, dan hasil bumi akan menjadi kebanggaan serta kehormatan bagi orang-orang Israel yang selamat. Dan semua orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus. Mereka itu ialah setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup apabila Tuhan telah membersihkan kotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem di tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion
Dan di atas semua pertemuan yang diadakan di situ, segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan tampak kemuliaan Tuhan sebagai tuduh dan pondok tempat bernaung terhadap panas terik pada waktu siang dan sebagai perlindungan serta persembunyian terhadap angin ribut serta hujan. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Doa devosi keluarga merupakan bentuk atau wujud dari pemenuhan janji Tuhan sendiri yang pernah mengatakan, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Ketika Tuhan ada bersama keluarga, maka betapa bahagianya keluarga itu. Melalui kegiatan doa devosi keluarga, setiap anggota keluarga akan merasakan adanya saling menentukan dan saling membangun, sebagaimana diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tetapi siapa yang bernubuat? Ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh? Ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat? Ia membangun jemaat. Kegiatan doa devosi yang dilakukan keluarga merupakan ungkapan dan perwujudan iman. Orang beriman yang memiliki semangat kebersamaan serta keguyuban yang sangat tinggi, seperti yang dilakukan jemaat perdana.
Adapun kumpulan orang percaya itu mereka sehati sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Kegiatan doa devosi keluarga juga merupakan salah satu perwujudan rasa kerukunan, kesatuan, dan juga persaudaraan. Sebab keluarga yang berdoa sejatinya justru merupakan upaya untuk hidup menurut Injil, yaitu rukun, ramah, bijaksana, sederhana, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling membantu dengan ikhlas hati. Dengan berdevosi, keluarga justru menjadi semakin dekat dengan Allah. Hidup rohaninya diteguhkan dan imannya dikuatkan. Mengingat peran devosi begitu penting untuk membangun kehidupan rohani jemaat, maka Monsinyur Yohanes Harun Duwono sangat menganjurkan agar setiap umat Katolik mempunyai dan melakukan devosi pribadi, entah apapun bentuknya. Jika melalui surat apostoliknya Gaudete et Exsultate, Paus Fransiskus justru menganjurkan agar kita mengejar kesalehan, bisa mengupayakannya melalui kegiatan berdevosi. Sebagaimana dimaklumkan bersama bahwa gereja memiliki tradisi doa yang amat kaya. Yang pertama adalah liturgi, yaitu misa kudus, ibadat harian, dan aneka doa lainnya. Lalu yang kedua adalah devosi, yaitu devosi kepada Yesus, Bunda Maria, dan kepada orang-orang kudus, seperti devosi kerahiman ilahi, devosi kepada Santa Peran Maria, dan kepada orang-orang kudus lainnya. Akan tetapi hal penting yang harus diingat ialah bahwa semua devosi itu harus memiliki tujuan, yaitu yang pertama, menggairahkan iman dan kasih kepada Allah. Lalu yang kedua, menghantar umat kepada penghayatan iman yang benar dan misteri karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, mengungkapkan dan meneguhkan iman terhadap salah satu kebenaran misteri iman. Yang keempat, memperoleh buah-buah rohani. Sedangkan yang dimaksudkan dengan buah-buah rohani di sini adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada umatnya di Galatia, yaitu tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Marilah kita berdoa kepada Allah yang senantiasa menyediakan segala apa yang kita perlukan. Bagi pejabat gereja, semoga Allah memberikan karunia, semangat, dan kebahagiaan kepada para pejabat gereja agar mereka tekun mengajarkan
dan meneladankan oleh kesalehan dengan melakukan kegiatan devosi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pejabat pemerintahan, ya Allah, semoga Engkau berkenan memimpin bangsa kami melalui para pemimpin yang sah, dan berkat campur tangan-Mu mereka mampu mengupayakan keadilan dan kesejahteraan dan kedamaian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang sedang sakit, semoga Allah berkenan memberkati para medis yang Engkau pakai sebagai alat di tangan-Mu dalam rangka mengupayakan kesembuhan para pasien yang menderita sakit. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sekeluarga, semoga Allah berkenan menganugerahi kepada keluarga kami semangat untuk berdevosi, baik secara pribadi pun secara bersama, sehingga iman kami menjadi sehat dan kami selamat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Romo Bapak Ibu Saudara dan kekasih dalam Kristus, marilah kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, dengan firman-Mu, kami juga telah merenungkannya. Semoga kami mampu memperhatikan ajaran-Mu yang Kau sampaikan melalui Nabi Yesaya, dan terutama melalui Yesus Putra-Mu, yaitu agar kami memiliki iman yang kuat, sebagaimana dimiliki oleh seorang perwira dari Kapernaum. Semoga di masa akhir ini kami lebih rajin melakukan kegiatan rohani dengan cara devosi, sehingga iman kami sehat dan kami selamat. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita menutup, untuk makanan tidak di depan, nanti kita doa bersama dalam rangka kita merayakan ulang tahun. Ibu yang terkasih, baru saja kita bersama-sama berdoa keluarga yang berdevosi, yang juga merupakan harapan dari keuskupan kita supaya umat bahkan secara pribadi mempunyai devosi. Dan pada kesempatan ini kita boleh berhimpun, tentu kita bersyukur, dan salah seorang anggota keluarga yang hadir di sini, Frater Timotius Adi, merayakan ulang tahun, walaupun sebenarnya sudah hari Sabtu yang lalu. Namun kita ingin mensyukuri pada saat ini, dan kita akan berdoa untuk Frater, juga untuk hidangan yang disediakan, tentu juga untuk kita. Ya Bapak yang terkasih, kami bersyukur kehadirat-Mu
karena Engkau murah mau baik bagi kami. Teristimewa rahmat kehidupan yang Engkau berikan bagi saudara kami, Frater Timotius Adi Priyono. 2 hari yang lalu, saudara kami merayakan hari kelahiran yang ke-25. Tentu dalam berjalan waktu 1 tahun banyak hal yang dia alami daripadamu, sukacita, kegembiraan, dan mungkin juga kegagalan. Dan semuanya bersama kami persembahkan kepadamu dengan tetap memohon supaya Engkau memberikan kesehatan yang cukup, keterbukaan dan kerendahan hati, lebih-lebih di hari-hari menimba kehidupan rohani sebagai calon imam. Semoga dengan rahmat kesehatan dan kerendahan hati, ia boleh berkembang dengan baik dalam beriman, juga dalam menanggapi panggilannya. Ya Bapa, sebagai ungkapan syukur telah berikan rezeki bagi kami semua, berkenanlah Engkau mengubiskannya dengan berkat-Mu, sehingga dapat kami nikmati dengan gembira hati, memberi kesehatan bagi jiwa dan raga kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.